Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait glimepirid, di mana glimepirid ini termasuk ke dalam golongan obat sulfonylurea, di mana sulfonylurea ini termasuk ke dalam golongan obat sulfonamida. Di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Penentuan Parameter Termodinamika Pembentukan Kompleks Inklusi Glimepirid Beta-Siklodextrin. Jadi glimepirid merupakan obat antidiabetika oral golongan sulfonylurea generasi ketiga yang termasuk dalam Biopharmaceutical Classification System atau BCS kelas 2 dengan sifat kelarutan praktis tidak larut dalam air, sehingga dapat ditingkatkan kelarutannya dengan pembentukan kompleks inklusi menggunakan senyawa turunan siklodextrin yaitu beta-siklodextrin yang memiliki rongga toroidal dengan bagian dalam bersifat hidrofobik dan bagian luar bersifat hidrofilik. Selanjutnya, di sini saya mengambil buku yang berjudul Drug-Drug Interactions in the Metabolic Syndrome. Jadi di sini disebutkan bahwa glimepirid itu memiliki mekanisme kerja yaitu dalam menurunkan glukosa darah. Tampaknya bergantung pada stimulasi pelepasan insulin dari sel beta pankreas yang berfungsi. Selain itu, efek ekstra pankreas juga mungkin berperan dalam aktivitas sulfonylurea seperti glimepirid. Di sini disebutkan bahwa glimepirid itu merupakan obat penurun glukosa darah oral golongan sulfonylurea. Secara kimia, glimepirid diidentifikasi sebagai 1P23 etil 4 metil 2 okso 3 pirolin 1 karboksamido etil penilsulfonil 3 trans 4 metil sikloheksil urea. Strukturnya adalah sebagai berikut. Jadi ini merupakan struktur dari glimepirid. Selanjutnya di sini saya juga mengambil jurnal yang lain terkait dengan mekanisme glimepirid yang bekerja di kanal kalsium. Jadi glimepirid ini bekerja di kanal kalsium yang tergantung ATPase atau kanal KATP pada sel beta pankreas untuk menstimulasi pelepasan insulin. Sulfonylurea ini terikat pada protein 65-KD sel beta dan mampu memperbaiki sekresi insulin fase pertama maupun kedua. Aktivitas penurun glukosa dan kadar insulin maksimal dicapai dalam waktu 2-3 jam setelah asupan glimepirid dan efek ini dapat bertahan sampai 24 jam. Suatu studi klinis menunjukkan konsentrasi puncak 2 jam setelah pemberian glimepirid dosis 1, 4, dan 8 mg menyebabkan penurunan nilai tengah glukosa plasma puasa atau fasting plasma glucose atau FPG sebanyak 43, 70, 5 dan 74 mg/dl. Selanjutnya, di sini saya akan membahas terkait konsep mekanisme glimepirid dan insulin glargin. Di sini saya mengambil buku yang berjudul Intervensi Perawatan pada Pasien Ulcus Diabeticum. Jadi, untuk menurunkan gula darah, cara kerja utama glimepirid adalah menstimulasi sel beta pankreas untuk melepaskan lebih banyak insulin. Kerja glimepirid juga dipengaruhi oleh efek ekstra pankreas. Penelitian praklinis dan klinis yang menunjukkan bagaimana pengobatan glimepirid dapat meningkatkan sensitivitas jaringan perifer terhadap insulin mendukung hal ini. Jadi, insulin glargin adalah analog insulin manusia rekombinan yang berikatan dengan reseptor insulin atau IR. Insulin diperlukan untuk mengatur lipid, glukosa, dan homeostatis energi. Ini terutama mempengaruhi otot rangka, jaringan adiposa, dan hati. IR adalah reseptor tirosin kinase dengan 2 domain alfa ekstraseluler dan 2 domain beta katalitik intraseluler. Ketika insulin meningkat, domain beta katalitik mengalami perubahan konformasi yang mengaktifkan domain tirosin kinase, menyebabkan autofosforilasi subunit beta. Selain diaktifkan, subunit beta dapat berikatan dengan protein docking, menyebabkan aktivasi fosfatidilinositol 4,5 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4
bifosfat 3 kinase atau PI3K dengan kaskade pensinyalan intraseluler, dan akhirnya protein kinase B juga dikenal sebagai AKT. AKT mengatur aktivitas reseptor glukosa tipe 4 atau GLUT4. Efek insulin glargin dimulai setelah 1,5 sampai 2 jam, durasi kerjanya panjang hingga 24 jam karena perubahan asam amino termasuk ASN menjadi GLY pada posisi 21 rantai A dan penambahan 2 residu ARG pada posisi 31 dan 32 rantai B tetap larut pada pH 4 yang merupakan pH larutan tertentu dan kemudian menjadi tidak larut pada pH fisiologis. Ketika insulin glargin disuntikan ke dalam tubuh dan pH meningkat, endapan tidak larut yang dihasilkan secara perlahan melepaskan protein terlarut selama 24 jam.